Ini salah satu contoh tanaman aroid yaitu Philodendron Paraiso Verde, teman-teman. Ini harganya per daun di kisaran 350 sampai 450 ribu rupiah per daun. Tahun 2021 yang lalu kita tahu sendiri bahwa harga tanaman aroid itu sangat-sangat fantastis, teman-teman. Nah, contoh salah satunya Anthurium. Anthurium yang ada di belakang saya ini Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Putra Garden Bali bersama saya Agung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya kiat-kiat apa saja yang harus teman-teman lakukan sebagai petani aroid melihat harga tanaman aroid kian hari semakin menurun. Nah, kali ini kami dari Putra Garden Bali akan memberikan tips kepada teman-teman agar teman-teman tidak salah langkah mengambil keputusan untuk mengobral tanaman aroid yang ada di kebun teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mari kita simak tips-tips dari Putra Garden Bali berikut ini. Baik teman-teman semuanya, di tahun 2021 yang lalu kita tahu sendiri bahwa harga tanaman aroid itu sangat-sangat fantastis, teman-teman. Nah, contoh salah satunya Anthurium. Anthurium yang ada di belakang saya ini bisa mencapai di angka 1,5 sampai 2 juta. Tetapi saat ini Anthurium sebesar ini yang ada di belakang saya itu hanya berkisar antara harganya itu sekitar 600 sampai 750 ribu saja. Apa penyebabnya? Apakah sudah oversupply atau mungkin terlalu banyak petani-petani dadakan yang membudidayakan tanaman Anthurium ini atau tanaman-tanaman aroid jenis lainnya yang menjual obral harga tanaman. Nah, mari kita simak apa penyebabnya tanaman aroid bisa sampai jatuh harganya di pasaran. Jadi ada beberapa penyebab menurut kami dari Putra Garden Bali, ada beberapa penyebab yang menyebabkan harga tanaman aroid di Indonesia itu turun cukup drastis, teman-teman. Yang pertama adalah kita oversupply. Jadi banyak petani-petani dadakan yang membudidayakan tanaman aroid lalu menjual tanaman itu dengan harga atau dengan istilah tanaman ikinimis, fresh cutting atau apakah itu yang biasa kita lihat mungkin di live sale Instagram. Jadi, nah itulah salah satu penyebab mengapa tanaman aroid itu harganya saat ini cukup murah, teman-teman. Jadi harga tanaman aroid yang dulunya contoh monstera yang ada di belakang saya ini dulunya berkisar antara 2 juta sampai 2,5 juta untuk size sebesar yang ada di belakang saya. Nah, sekarang tanaman monstera ini mungkin hanya dihargai antara sekitar 350 sampai 500 ribu rupiah saja. Penyebabnya adalah salah satu tadi. Jadi banyak yang menjual fresh cuttingan, petani-petani dadakan dengan harga yang sangat-sangat murah. Apalagi sekarang dengan adanya fasilitas Instagram, ada live di Instagram, live di grup komunitas tanaman di Facebook, itu menyebabkan harga tanaman menjadi sangat-sangat murah atau jatuh pasarannya, teman-teman, gitu. Lalu yang kedua, teman-teman semuanya, penyebab harga tanaman aroid ini jatuh pasarannya yaitu adalah
kita salah set kemarin menjual stok-stok tanaman aroid terbaik kita ke luar Indonesia. Banyak teman-teman yang menjual tanaman aroid itu ke Thailand, ke luar negara, ke luar Indonesia, dengan kualitas tanaman aroid super yang kita miliki, sehingga mereka membudidayakan dengan sistem greenhouse yang sangat-sangat profesional di luar negeri, teman-teman. Jadi mereka bisa membudidayakannya dengan cepat, dengan rekayasa genetika juga, sehingga mereka bisa cepat untuk memanen tanaman aroid dan harganya bisa dijual kembali dengan harga yang cukup murah, sehingga pasaran kita di Indonesia menjadi anjlok, teman-teman. Nah, jadi dari dua penyebab tadi, kita akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya bagaimana menyiasati agar kita tidak rugi-rugi amat untuk menjual tanaman atau ikut-ikutan menjual tanaman aroid dengan harga yang murah, begitu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini salah satu contoh tanaman aroid yaitu Philodendron Paraiso Verde, teman-teman. Tanaman ini per daunnya di tahun 2021 yang lalu dengan ukuran size sebesar ini, bisa dilihat dengan perbandingan telapak tangan ya teman-teman ya. Ini harganya per daun di kisaran 350 sampai 450 ribu rupiah per daun. Nah, untuk saat ini harganya hanya 75.000 saja teman-teman. Karena kita sudah oper supply tanaman aroid, banyak petani-petani dadakan yang membudidayakan dan mengobralnya dengan harga murah teman-teman. Seharusnya kita harus hold harga tersebut, jangan kita obral dengan harga yang murah sehingga pasarannya bisa tetap terjaga, itu teman-teman. Nah, untuk saat ini harganya hanya 75.000 saja teman-teman. Karena kita sudah oper supply tanaman aroid, banyak petani-petani dadakan yang membudidayakan dan mengobralnya dengan harga murah teman-teman. Seharusnya kita harus hold harga tersebut, jangan kita obral dengan harga yang murah sehingga pasarannya bisa tetap terjaga, itu teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah tanaman Sodiroe variegata, teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah Philodendron Sodiroe variegata. Di tahun 2021, di tahun yang lalu, tanaman ini harga jualnya per daun itu bisa mencapai 700 sampai 800 ribu per daun untuk size sebesar ini ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini tanaman ini hanya dihargai di 125.000 rupiah saja per daun untuk size yang mungkin lebih besar daripada ini teman-teman. Ini juga salah satu contohnya teman-teman semuanya. Ini adalah Philodendron Brandtianum teman-teman. Untuk Philodendron Brandtianum seukuran ini dan daun yang cukup rimbun seperti ini, di tahun 2021 yang lalu itu pasarannya bisa mencapai di 300 sampai 450 ribu per potnya dengan kualitas daun, ukuran daun dan tingkat kerimbunannya seperti ini teman-teman. Tapi untuk saat ini banyak teman-teman sahabat tanaman aroid, petani-petani aroid yang menjual di live sale dengan harga 75.000 bahkan 50.000 untuk ukuran sebesar ini teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ada Syngonium aurea, Syngonium yellow variegata. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu indukan yang ada di stand Putra Garden Bali teman-teman. Di awal ngetrennya ini tanaman ini bisa dihargai 250 sampai 300 ribu per daun untuk size sebesar ini. Tapi untuk sekarang ini dengan 50.000 saja, bahkan 35.000 saja teman-teman sudah bisa mendapatkan tanaman Syngonium aurea ini. Teman-teman nanti bisa cek di akun-akun Instagram Plant House yang menjual di live sale teman-teman. Nah, itu ya memang sangat disayangkan sekali ya teman-teman, harga tanamannya diobral-obral seperti itu. Nah, sekarang kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kestabilitas
stabilitas daripada harga tanaman aroid ini untuk tetap stabil di pasaran. Kita tidak lagi menyasar segmen lokal ya teman-teman, kita harus bisa menyasar pangsa internasional. Jadi kita tidak boleh serta-merta hanya mengobral tanaman aroid untuk mencari keuntungan sesaat gitu teman-teman. Baik teman-teman, kita akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya kita untuk tetap menjaga kestabilan daripada harga tanaman aroid ini agar harganya bisa tetap stabil, dan teman-teman yang sudah terlanjur membeli tanaman aroid dengan harga yang cukup mahal di tahun 2021 agar tidak rugi menjual tanaman aroidnya. Yang pertama, kita budidayakan, kita perbanyak tanaman aroid yang kita miliki dan merawatnya. Setelah itu, yang kedua, kita masuk ke komunitas, ke grup-grup Facebook, komunitas grup WA, antar komunitas yang ada, baik itu di teman-teman di kabupaten, kota, atau di provinsi, atau bahkan masuk ke grup komunitas tanaman hias atau tanaman aroid yang secara nasional begitu teman-teman. Jadi di sana kita bisa sharing, bertukar informasi, kita bisa hold harga untuk kita pasarkan secara global. Kita pasarkan tanaman itu tidak hanya skup lokal tapi ke skup internasional teman-teman semuanya. Yang ketiga, teman-teman bisa untuk saling bertukar tanaman hias dengan teman-teman yang berada di dalam komunitas teman-teman. Jadi apabila teman-teman atau sahabat hijau memiliki overstok tanaman, contoh misalnya Paraiso, Philodendron Paraiso verde, teman-teman bisa tukar dengan komunitas, teman-teman komunitas yang ada di dalam satu komunitas atau grup itu ke tanaman lainnya yang teman-teman belum punya, sehingga teman-teman bisa menambah atau memperbanyak koleksi tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Begitu teman-teman untuk menyiasati. Jadi tips selanjutnya adalah usahakan menjual tanaman hias aroid yang memang sudah layak untuk dijual. Bukan hanya sekedar menjual tanaman yang belum layak untuk dijual, begitu teman-teman. Sehingga kita bisa memberikan harga yang terbaik kepada konsumen atau calon pembeli yang berada di, baik itu secara online atau konsumen yang datang langsung ke stand bunga atau stand tanaman teman-teman semuanya. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita hanya menjual satu daun atau mungkin bonggol yang baru muncul tunas, itu pasti harganya sangat-sangat rendah, sehingga akan mempengaruhi harga tanaman lainnya yang sudah memiliki kesiapan atau penampilan yang sudah siap untuk dijual, begitu teman-teman. Jadi kita lebih baik mempersiapkan dulu tanamannya, memang sudah siap untuk layak dijual atau sudah cantik, baru kita jual. Tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata, menjual secara ekonomis, tetapi berpengaruh kepada harga penjualan tanaman aroid yang ada secara nasional. Baik teman-teman semuanya, jadi itulah beberapa tips dari Putra Garden Bali terkait dengan anjloknya harga tanaman aroid di pasaran di tahun 2022 ini. Jadi mohon bagi teman-teman semuanya yang memiliki saran atau masukan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya, ini hanya sekedar pendapat dari kami, dari Putra Garden Bali. Mungkin ada salah kata atau salah tips atau salah penyebab-penyebab tanaman aroid itu bisa harganya anjlok. Mari kita evaluasi bersama-sama teman-teman. Baik teman-teman semuanya, salam sehat selalu. Sekian video dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga untuk teman-teman komunitas tanaman aroid yang berada dimanapun bisa tetap berkarya dan bertani. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman sahabat hijau semuanya. Dan di video ini tak lupa kami juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel Putra Garden Bali agar channel ini bisa tetap memberikan informasi update tentang seputar tanaman hias bagi teman-teman sahabat hijau semuanya.